Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Kalau market lagi bullish. Wow, sepertinya bullishnya buat Bitcoin aja. Bitcoin kencang banget ya, $69.000 ya. Jadi kemarin beberapa hari lalu sideways-nya memang di range-nya itu 60.000 sampai di angka 70.000-an dolar ya. Dan saat ini Bitcoin sentuh 69.000, bahkan kemarin sempat sentuh di angka 70.000-an dolar. Wow, tapi beberapa altcoin dan meme coin kayaknya masih belum terjadi gebrakan yang signifikan banget karena posisi saat ini Bitcoin masih sideways ya. Sideways-nya memakan waktu sampai kayaknya sih di bulan Agustus atau bulan September 2024 ini. Oke, untuk mendapatkan iPhone 15 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, Bong, Shiba, Dogecoin, dan banyak lagi kalian bisa dapatkan. Cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa Bitget di saat lagi market lagi biasa ada yang naik sampai dengan 280%, 233%, 174%, dan banyak sekali beberapa altcoin atau meme coin yang baru-baru itu hampir rata-rata lainnya itu atau listingnya itu di Bitget ini gitu ya. Apalagi trade-nya itu perdagangannya itu 0% atau tanpa biaya. Jadi ini memudahkan kita untuk melakukan perdagangan atau trade-nya tersebut. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan membahas dan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Dan kalau kita lihat harga Bitcoin, ya kayaknya sudah breakout kemarin ya. Wow, mantap banget. Bitcoin ini telah menembus tren turunnya selama 2 minggu terakhir ya. Jadi setelah 2 minggu terakhir pas dia di angka 71.500-an dolar, kemudian terjadi penurunan dan 24 jam ini terjadi breakout yang kalian bisa lihat, dan itulah sepertinya penutupan harian hari ini diperlukan untuk mengkonfirmasi penembusan selanjutnya. Apakah sideways-nya ini masih tetap berlanjut? Karena kalau kita lihat ya menggunakan time frame mingguan ya. Kalau di sini Bitcoin telah melakukan penutupan mingguan yang kedua ini secara berturut-turut di bawah resistensi kisaran tinggi mereka dari kisaran akumulasi ulangnya ya. Namun kalau kita lihat juga bahwa Bitcoin saat ini masih tetap bertahan tepat di bawah kisaran tertinggi saat ini dan menolak untuk melakukan penolakan yang lebih kuat dari sini. Dan kalian bisa lihat bahwa sideways ini memakan waktu sampai dengan ya kayaknya sih kalau kita lihat di tahun 2020 itu sampai 161 harian ya. Jadi kita lihat aja ke depannya. Jadi mungkin ditargetkan ini sih bisa jadi di bulan Agustus atau September bakal selesai bakal memasuki fase bulan yang warna hijau ini ya. Jadi fase bulan selanjutnya itu adalah kisaran 500 sampai dengan 546 hari setelah Bitcoin halving ya. Setelah Bitcoin halving dihitung aja 500 hari ke depan. Iya, biasanya sudah memasuki fase bulan tertingginya. Jadi makanya bisa dua kali lipat kayaknya buat harga Bitcoin di hari ini buat yang akan datang. Kalau kalian menyangka ini kok agak lambat sih harga pergerakan bull market di Bitcoin, maka perlu kalian ingat ya bahwa Bitcoin ini mencapai tertinggi baru sepanjang masanya itu 260 hari lebih cepat dari jadwal per siklus halving tradisional. Jadi sebelum halving Bitcoin kan bahwa Bitcoin itu sudah mencapai di angka bahkan tembus di angka 73.000 dolar. Bull market ini tidak lambat faktanya, bahkan ini terjadi itu terlalu cepat ya. Bahkan itulah sebabnya siklus ini perlu diperlambat jika ingin melakukan sinkronisasi ulang dengan siklus halving yang normal seperti di tahun 2016, 2020. Dan meskipun Bitcoin ini telah berkonsolidasi selama lebih dari 2,5 bulan atau 2 bulan setengahan, tingkat percepatan dalam siklus saat ini tuh masih hanya dalam 170 hari ya kalau bisa lihat. Dan meskipun Bitcoin telah melambat dalam beberapa bulan terakhir, namun menurut standar sejarah kalau kita lihat di tahun 2016, 2020 halving yang ketiga, di sini lajunya justru malah kebalikannya, justru lebih cepat dibandingkan dari halving sebelumnya. Jadi kayaknya fase bulan ini bakal lebih cepat dibandingkan beberapa tahun yang lalu ya. Ini semalam ada yang waduh kayaknya ngeri banget ya di sini. Berkshire Hathaway, kalian bisa lihat ya di sini. Dan milik si Warren Buffett ini turun sampai dengan 99%. Wow, karena kesalahan yang mempengaruhi banyak perusahaan dan menghapus nilai ratusan miliar. Ini kayak shitcoin yang serem banget gitu ya. Turunnya wow, 99,97%, hampir 100%, di angka 0,3% lagi. Jadi wah, ngeri banget sih ya. Ini si milik Warren Buffett loh bisa begini ya.
Yes, selanjutnya datang dari negara Australia. Wah, keren banget ya. Setelah Amerika Serikat di bulan Januari menyetujui Bitcoin ETF spot, kemudian di bulan ini mereka menyetujui Ethereum ETF spot, kemudian negara Hong Kong di bulan April ya, kalau nggak salah, lupa saya. Di bulan April mereka telah menyetujui Bitcoin dan Ethereum ETF spot, dan kali ini disusul oleh negara Australia. Jadi negara Australia mereka bakal meresmikan Bitcoin ETF spot yang mana terjatuh itu pada hari ini ya, kalau nggak salah ya. Bahkan di sini Australia Bitcoin ETF spot pertama Australia ini yang memegang Bitcoin secara langsung, secara resmi mulai diperdagangkan hari ini. Jadi ini menarik banget sih ya. Kalian bisa lihat ini udah di share bahwa Bitcoin ETF spot di sana kayaknya nggak banyak drama seperti di Amerika Serikat ya. Ini Australia lebih cepat-cepat aja, enteng-enteng aja. Mereka nyetujui sama seperti Hong Kong gitu ya. Di Amerika Serikat kayaknya banyak dramanya itu ya, mau batal, mau apa gitu. Mungkin digoreng-goreng dulu mau gimana melihat market Bitcoin gitu ya. Tapi ya kayaknya sih nggak ngaruh-ngaruh, malah kencang banget setelah persetujuan Bitcoin ETF spot tersebut ya. Bahkan pada tahun ini, kalian bisa lihat ya bahwa ETF spot ini ada beberapa negara juga yang siap menyetujui Bitcoin ETF spot tersebut, termasuk yang perlu yang menggunakan Amerika Serikat, kemudian Hong Kong, kemudian susul Australia, kemudian Jerman, Inggris, Singapura, Korea Selatan, dan Jepang. Nah itu wacana di tahun ini ya buat Bitcoin ETF spot disetujui di beberapa negara tersebut. Sepertinya mungkin tidak menutup kemungkinan beberapa negara yang belum masuk list, mungkin mereka kejutan langsung tiba-tiba menyetujui aja ya. Makanya kita lihat gebrakan yang signifikan banget nih buat si Bitcoin di tahun 2025 mendatang. Sepertinya momen buy the dip, kayaknya oke-oke aja karena memang holder sejati itu adalah pemenangnya. Ini kemarin Presiden Argentina telah bertemu dengan Presiden Salvador, yang mana di sini kayaknya si Argentina siap mengadopsi Bitcoin di negara mereka seperti negara Salvador sejak tahun 2021 lalu ya. Oke, kita lihat aja nih. Dan selanjutnya datang dari PP. Oke, mantap banget nih ya. Si PP kayaknya masih enak banget gitu buat main scalping. Harga dia masih stabil lah, masih di angka 0,2 rupiah. Dibandingkan di bawah 0,1 rupiah, di bawah 0,1 ya, bukan di bawah 0,2 rupiah. Karena rata-rata yang hold PP itu range-nya itu antara di angka 0,1 atau di bawahnya 0,1 rupiah ya. Wah, jadi kayaknya masih kipas-kipas aja sampai dengan saat ini. Apalagi kalau misalkan kalian ketinggalan momen, kayaknya buat main scalping aja masih enak banget. Di entry misalkan 0,23, TP di angka 0,24 rupiah, atau di angka 0,001554 atau sebaliknya. Jadi ya masih kenceng-kenceng aja sih buat si PP, apalagi menggunakan time frame 1 bulan aja masih warnanya hijau terang banget, karena nggak nyangka si PP bisa bergerakannya cepat banget di tahun 2024 ini, yang tadinya masih di bawah 0,1-an rupiah, kalau 0,0 ya, pas di akhir Desember di tahun 2023 aja masih ada nolnya 2. Bayangkan saat ini udah tinggal sedetik lagi, tinggal sekali kill zero aja selesai tuh. Wah, selesai, jadi nggak ada nolnya lagi, cukup di angka 1 rupiahan, kayaknya udah oke banget. Apalagi market cap mereka saat ini ya, kalau misalkan saat ini kan 98 miliaran rupiah ya, 98 triliun rupiah. Atau setara dengan 6,1 miliar dolar ya, kalau kita jika dilihat di dolar. Jadi kalau kita lihat market cap saat ini aja buat si Shiba, misalkan Shiba Inu kan saat ini marketnya kurang lebih 15 miliar dolar ya. Jadi kalau misalkan PP aja masuk ke 10 miliar dolar, dia otomatis sudah masuk hampir ke 15 besar. Jadi kemungkinan kalau harga ke 10 miliar dolar aja, apalagi wacana ketika PP terdaftar di beberapa exchange besar lain seperti Robinhood, apalagi Robinhood mereka bagi-bagi airdrop ya, bayangkan bagi-bagi airdrop nih. Ini belum listing si PP di Robinhood, tapi platformnya udah menyuguhkan bagi-bagi airdrop terhadap PP. Makanya ini ya kayaknya tinggal tunggu waktu aja nih si PP listing di Robinhood. Robinhood ini banyak whale-nya, terutama whale seperti Shiba, Dogecoin itu, Memecoin itu idaman di sana ya di Robinhood. Makanya kalau PP masuk sana, kayaknya kita lihat aja nih pemompan selanjutnya. Selain itu dari Robinhood,
mereka bakal terdaftar di Coinbase Spot. Ya kan memang sebelumnya kan di Coinbase Perpetual, tapi belum ada di spotnya. Makanya kita lihat banget nih ya, ketika si PP terdaftar di Coinbase secara resmi. Jadi dua-duanya sudah ada nih ya, spot maupun perpetual. Nah, menarik banget nih. Kayaknya kalau listing sana nggak muluk-muluk ya, cukup di angka 0,3 rupiahan. Kayaknya oke banget tuh buat si PP ya. Kemudian kalau kita lihat juga di sini pertukaran Binance, mereka telah meluncurkan promosi baru dengan PP Coin. Wow, yang mana jelajahi ribuan pedagang dan klaim hingga 100 juta PP saat kalian mengirimkan kripto melalui Binance Pay. Ya, sepertinya ini hampir rata-rata pertukaran teratas sepertinya mendukung banget terhadap si PP karena ini meningkatnya volume perdagangan di exchange tersebut ya gara-gara salah satunya ada meme coin kenaikan dari si PP ini ya. Bayangkan ada yang beli 3.000 PP jadi sampai dengan 2,1 juta dolar. Wow, 1 juta dolarnya 16 miliar rupiah kurang lebih ya. Ini 2,1 juta berarti kali 2 lagi. Wow. Kencang banget itu ya. Nah, selain itu juga Binance telah menunjukkan kepada penggunanya bahwa perdagangan mana yang teratas di bursa mereka. Kalian bisa lihat bahwa PP duduk berada posisi kedua setelah Ethereum, bahkan Bitcoin berada di bawah secara langsung karena volume perdagangan yang meningkat dari si PP. Yes, apakah mampu si PP bisa diangkat 0,00002 dolar atau di angka kalau dirupiahkan itu standnya di angka 0,3 rupiahan. Nah, ini kalau kita lihat beberapa analis memprediksi bahwa sepertinya kemungkinan si lebih terpercaya, lebih dekat gitu ya, lebih bisa gitu, lebih mampu buat ke angka 0,3 rupiah karena naik market cap dia aja misalkan saat ini 6 miliar dolar naik ke 8 miliar atau 7 miliaran ke atas kayaknya bisa tuh 0,3 rupiah ini mah enak banget gitu ya daripada kalau di 1 rupiah mungkin membutuhkan waktu ketika seiring dengan pertumbuhan dari harga Bitcoin maupun market capnya. Kalau Bitcoin market capnya meningkat pasti hampir rata-rata altcoin dan meme coin juga mau nggak mau pasti biasanya meningkat juga. Jadi arah kesananya lebih dekat ketika lihat harga Bitcoin yang sangat mendukung. Apalagi setelah halving ini kan kelihatan bisa 2 kali lipat harga setelah halving Bitcoin diprediksi di puncak marketnya itu di tahun 2025. Yes, ada juga yang melakukan pembelian 202 miliar CPP ya, yang mana ada juga melakukan transaksi penjualan di exchange Binance. Tapi sembari meningkatnya mereka naik bahkan sampai dengan 37% volume perdagangan di sana sampai 916 juta dolar. Wow. Terus pertanyaannya lagi, apakah si PP di bulan Juni ini mampu diangkat 0,00005 dolar? Kayaknya sih kalau di bulan Juni nggak tahu ya, kita lihat aja ya. Ini beberapa analis memprediksi di bulan Juni bisa angka 0,005 dolar. Ini kalau 0,05 dolar itu berarti standnya itu sama seperti Floki. Floki itu 0,5 rupiahan, 0,6 rupiahan ya. Jadi kalau ke angka tersebut di bulan ini kayaknya kalau kita lihat harga Bitcoin sampai saat ini masih sideways, masih belum terjadi kayaknya, masih belum mungkin lah ya kalau ke angka 0,6 rupiahan. Tapi kita lihat aja kalau misalkan Bitcoin yang mendukung, nggak ada yang nggak mungkin di dalam dunia cryptocurrency ya. Ini beberapa prediksi analis ya, bahwa bahwa PP bisa nyentuh di angka tersebut. Apakah mampu? Tapi secara signifikan karena market cap mereka juga saat ini masih 6 miliar dolar. Kalau misalkan 10 miliar dolar atau 15 miliar dolar, ya oke-oke aja masih kita terima buat analisnya tersebut ya. Sebenarnya untuk terdekat ini nggak muluk-muluk lah ya, cukup 0,3an, 0,4, atau di stand di angka 0,5 rupiahan, atau nyusul dari harga Shiba Inu ya di angka 0,3 rupiahan, 0,4an. Kayaknya lumayan gitu ya buat si PP ya. Amin. Yes. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya, semua disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena di hari kalian sendiri selalu gunakan uang yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bullish dan bagaimanapun, kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.